Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bisikan Horor. Malam ini aku akan bawakan kisah horor berjudul Pocong Pendendam. Kisah ini menceritakan seorang kuli bernama Kasan. Ia mendapati fitnah yang keji dari mandornya, sampai-sampai dia dieksekusi hukuman mati. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Daripada penasaran, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Udara pagi di desa itu selalu terasa dingin dan basah, seakan embun enggan pergi meski matahari sudah mulai naik di ufuk timur. Hutan lebat yang mengelilingi desa membuat sinar mentari tak pernah benar-benar bebas menyentuh tanah. Pepohonan tinggi menjulang. Ranting-rantingnya seperti tangan-tangan tua yang saling berpegangan di atas kepala. Menahan cahaya masuk, jalanan desa terbuat dari tanah liat kecoklatan, licin saat hujan, dan berdebu ketika kemarau. Disinilah Kasan tinggal. Rumahnya berdinding anyaman bambu yang sudah banyak lubang. Atapnya dari rumbia yang mulai lapuk dimakan usia. Lantainya tanah padat yang dinginnya menembus telapak kaki. Tidak ada perabot mewah, hanya tikar lusuh, tungku kayu di sudut ruangan, dan beberapa piring tanah liat yang sudah retak di tepinya. Kasan duduk di beranda mengikat tali pada keranjang bambu yang akan ia bawa ke pasar nanti. Wajahnya keras, terbakar matahari, tapi sorot matanya tenang. Ia mengenakan kain jarik lusuh dan baju yang warnanya sudah pudar. Di dalam rumah, Sari istrinya sedang menanak nasi dari beras sisa kemarin. Bimo anak mereka berlari-lari kecil sambil membawa mainan dari batok kelapa yang diikat tali. "Bimo, jangan lari-lari nanti jatuh," tegur Sari sambil mengipasi tungku. "Aku mau ikut bapak ke pasar, Bu," teriak Bimo dengan ceria. Kasan tersenyum tipis. "Boleh, tapi nanti bantu bapak bawa ikan ya, Nak." Mereka bukan keluarga yang beruntung secara harta. Hidup mereka bergantung pada kerja serabutan Kasan. Mengangkat karung beras di pasar, membantu membetulkan atap rumah orang. Bahkan kadang ikut membabat rumput di ladang milik orang kaya. Semua dilakukan demi sesuap nasi. Meski miskin, Kasan dikenal di desa sebagai orang yang jujur. Kalau dia menemukan koin jatuh di jalan, dia akan cari siapa pemiliknya. Kalau ada barang hilang di pasar, orang-orang tahu Kasan bukan pelakunya. Tapi kebaikan seperti itu seringkali tidak berarti banyak di dunia yang dikuasai oleh orang-orang berkuasa. Pagi itu desa mulai ramai. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Aroma asap kayu bercampur dengan bau tanah basah. Para ibu sibuk menjemur pakaian di halaman. Para bapak berangkat ke ladang. Anak-anak berlarian sambil membawa layang-layang dari kertas bekas. Namun di tengah suasana itu, berdirilah sebuah bangunan besar yang mencolok. Gudang milik Tuan Willem. Tuan Willem adalah seorang saudagar Belanda yang menguasai sebagian besar perdagangan di desa itu. Dia tinggi, berkulit pucat, rambutnya selalu rapi disisir ke belakang. Dari ujung sepatu, kulitnya yang mengkilap hingga mantel panjangnya. Semuanya memancarkan kesombongan. Di matanya, penduduk desa hanyalah alat untuk memperkaya diri. Gudangnya berdinding papan tebal, beratap genting merah, dijaga oleh beberapa pria berbadan kekar bersenjata pentungan. Di dalamnya tersimpan karung-karung kopi, peti berisi rempah-rempah, dan kotak kecil berisi perhiasan.
hasil dari perdagangan yang seringkali merugikan penduduk desa. Kak Hasan pernah bekerja di gudang itu, membantu mengangkut barang. Ia tahu persis betapa ketatnya penjagaan di sana. Setiap karung kopi yang keluar selalu dihitung, setiap koin dicatat. Dan ia juga tahu mandor kepercayaan Tuan Willem, seorang pria bernama Surya, sering mengambil bagian kecil dari hasil perdagangan untuk kepentingannya sendiri. Tapi Kak Hasan tidak pernah berani buka mulut. Di desa itu, menuduh orang berkuasa sama saja menandatangani hukuman mati. Siang hari setelah menjual ikan di pasar, Kak Hasan mampir ke warung kopi di pinggir jalan. Di sana, beberapa pria desa sedang membicarakan sesuatu dengan nada pelan. Sesekali melirik ke arah gudang. "Ku dengar semalam ada pencurian di gudang Willem," bisik salah satu dari mereka. "Pencurian? Siapa yang berani curi barang Tuan Willem?" tanya yang lain. "Katanya beberapa karung kopi hilang serta kotak perhiasannya." Kak Hasan hanya mendengarkan sambil meneguk kopi. Pikirannya menerawang. Ia tahu jika benar terjadi pencurian, maka orang-orang kecil seperti dirinya bisa saja menjadi kambing hitam. Sore itu ketika ia kembali ke rumah, Bimo berlari menyambutnya. "Bapak, ada penjaga gudang yang datang tadi. Mereka tanya-tanya ke ibu." Kak Hasan langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Emang mereka tanya apa, Nak?" sambil mengelus kepala Bimo. Sari keluar dari dapur, wajahnya tegang. "Mas, mereka menuduh kamu yang mengambil barang Tuan Willem. Kata mereka, Mas hafal letak barangnya. Bahkan mereka bilang, Mas pegang kunci cadangan gudang itu." Kak Hasan langsung membeku. "Astagfirullah, Dek. Kamu percaya apa yang mereka bilang? Adek kan tahu Mas sudah tidak pernah ke gudang itu sejak sebulan lalu, Dek." Sari memegang tangan suaminya, berusaha menenangkan. "Sari percaya, Mas. Tapi Mas tahu sendiri Tuan Willem seperti apa orangnya. Kata-kata orang kecil seperti kita gak ada artinya kalau melawan mereka, Mas." Kak Hasan menarik napas dalam-dalam. "Iya, Dek, Mas tahu," berkata sambil masuk ke kamar. Malam itu suasana desa terasa berat. Bulan hanya separuh, cahayanya lemah. Angin berhembus membawa suara gesekan daun. Dari jauh terdengar gonggongan anjing yang tidak biasanya. Kak Hasan duduk di beranda, menatap ke arah hutan yang hitam pekat. Ada perasaan tak enak yang menggelayuti hatinya. Di kejauhan, terlihat beberapa obor bergerak mendekat. Suara langkah kaki berat semakin jelas. Sari keluar, memegang lengan suaminya. Beberapa penjaga gudang dan Surya datang bersama 2 tentara Belanda. Surya berjalan paling depan, senyum miring di wajahnya. "Kak Hasan, atas perintah Tuan Willem, kamu ditangkap atas tuduhan pencurian." Kak Hasan berdiri mencoba mempertahankan wibawa meski dadanya berdegup kencang. "Aku tidak mencuri. Aku bahkan tidak pernah ke gudang itu sudah lama." Surya mengangkat alis. "Kata-katamu tidak penting. Bukti dan saksi sudah cukup." Tentara Belanda itu maju dan memukul Kak Hasan di perut. Kak Hasan terhuyung, namun matanya tetap menatap tajam ke arah Surya. "Jangan asal menuduh kamu, Surya. Ingat kata-kataku, kebenaran gak akan bisa buat kamu kabur. Gak usah banyak melawan, ini perintah dari Tuan Willem." Dengan tangan terikat, Kak Hasan dibawa pergi di belakang. Sari menangis memanggil namanya, sementara Bimo berlari mengejar, tapi jatuh di tanah. Tangannya kotor oleh debu. "Jangan bawa Bapak.
"Bapak nggak salah," kata Bimo sambil menangis. Malam itu, langit desa tampak berat. Angin membawa aroma hujan dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah bumi sendiri tahu akan ada darah yang tertumpah. Kasan dibawa menuju alun-alun, dan di sanalah nasibnya akan ditentukan. Alun-alun desa pada pagi itu tampak seperti pasar malam yang gagal. Orang-orang berdatangan bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menyaksikan sebuah tontonan yang menggetarkan hati. Penangkapan Kasan. Tiang gantungan sudah berdiri di tengah lapangan. Tali besar menggantung, ujungnya melayang di terpa angin. Di sekitarnya, beberapa tentara Belanda berjaga dengan senjata. Wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Bendera Foch berkibar di salah satu sudut alun-alun, seakan menegaskan siapa yang benar-benar berkuasa di desa itu. Kasan dibawa ke alun-alun desa dengan tangan terikat tali kasar. Pergelangan tangannya memerah, kulitnya terkelupas, langkahnya berat, namun kepalanya tetap tegak. Di belakangnya, Sari mencoba mengikuti, tapi dihalangi oleh dua penjaga yang menutup jalan. Tangisnya bercampur dengan teriakan Bimo yang berusaha menerobos kerumunan. "Pak, Bapak!" Surya, sang mandor, berjalan di sisi kanan. Matanya memancarkan kesombongan yang memuakkan. Di tangannya ada selembar kertas lusuh. Konon, katanya itu adalah bukti bahwa Kasan terlibat dalam pencurian tersebut. Padahal siapapun yang mengerti akan tahu bahwa isi kertas itu hanyalah catatan karangan belaka. "San," bisik Surya di telinga Kasan sambil tersenyum tipis. "Kau harus berterima kasih. Dengan cara ini kau akan dikenang, meski sebagai pencuri." Kasan menoleh perlahan, tatapannya menusuk. "Aku tidak akan dilupakan, Surya. Tapi bukan karena tuduhanmu. Kau yang akan diingat, dan itu tidak akan baik." Surya terkekeh, lalu mendorong Kasan ke depan. Di depan tiang gantungan, Tuan Willem berdiri. Pagi itu ia mengenakan mantel hitam panjang, sepatu kulit mengkilap, dan topi lebar yang membuat wajahnya setengah tertutup bayangan. Ia tampak seperti hakim yang akan menjatuhkan vonis, padahal dialah penguasa yang memerintah tanpa hukum. Teriak Willem dalam bahasa Melayu yang kaku, namun cukup jelas. "Warga desa, hari ini kita menyaksikan hukuman bagi seorang pengkhianat, Kasan. Laki yang kalian kira jujur, ternyata menusuk kalian dari belakang. Ia mencuri dari gudangku sekarung kopi yang seharusnya dibagi untuk kalian, serta kotak perhiasan yang berisi emas dan berlian." Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Ada yang percaya, ada yang meragukan. Tapi siapa yang berani bersuara? Satu kata bisa saja membuat mereka bernasib sama. Kasan menatap kerumunan. "Saudara-saudaraku, kalian kenal aku. Seumur hidupku, aku bekerja keras, bukan mencuri. Semua ini bohong. Ini fitnah dari orang-orang yang ingin menutupi kebusukan mereka." Salah satu tentara menendang lutut Kasan, memaksanya berlutut. Willem mengangkat tangannya, memberi isyarat pada Algojo untuk bersiap. Sari mencoba maju. "Tuan Willem, demi Tuhan, Tuan, suamiku tidak bersalah. Tolong lepaskan dia." Suaranya pecah tapi tegas. Willem menoleh, menatap Sari dengan dingin, lalu berkata singkat, "Bawa perempuan ini pergi."
Dua penjaga langsung menyeret Sari ke belakang. Bimo merontak, memukul tangan penjaga sekuat tenaga. Tapi tubuh kecilnya kalah jauh. Tangisnya menggema di seluruh alun-alun, memecah pagi yang sebelumnya hanya diisi oleh bunyi angin. Algojo mulai mengikat tali di leher Kasan. Tali kasar itu bergesekan dengan kulitnya, membuatnya perih. Kasan memejamkan mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam. Ia tidak takut mati. Yang ia takutkan hanyalah meninggalkan anak dan istrinya dalam ketidakpastian. Surya berdiri di sisi Willem, berbisik sesuatu yang membuat Willem tersenyum tipis. Senyum yang penuh arti, seolah semua ini hanya permainan untuk mereka. Kasan, apakah kau ingin mengucapkan kata-kata terakhir? Tanya Willem, suaranya dingin. Kasan membuka mata, menatap lurus ke arahnya. Ya, aku bersumpah kebenaran akan datang. Jika bukan di dunia ini, maka di dunia lain. Kalian semua yang menuduhku tanpa bukti akan membayar. Ingat kata-kataku. Kerumunan terdiam, bahkan angin terasa berhenti berhembus. Mata Kasan berkilat. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan tekad. Willem memberi isyarat. Algojo menarik tuas. Lantai di bawah Kasan terbuka. Tubuhnya terjatuh sekejap sebelum tali menghentikan gerakannya. Lehernya patah, kepalanya terkulai. Beberapa warga memalingkan wajah, tak sanggup melihat. Tubuh Kasan dibiarkan tergantung. Surya menatapnya lama, lalu meludah ke tanah. Inilah akibatnya jika tidak bisa diajak kerjasama, katanya, lalu berbalik pergi. Namun di antara warga ada bisik-bisik. Beberapa orang bersumpah melihat mata Kasan tetap terbuka sebelum akhirnya tertutup. Tatapannya seperti mengamati setiap orang di kerumunan, menghafal wajah-wajah mereka. Hari itu jenazah Kasan tidak diperlakukan seperti manusia. Tidak ada doa, tidak ada upacara. Malamnya, dua penjaga membawa tubuhnya ke tepi hutan dan menguburnya asal-asalan. Tanahnya dangkal, kain kafan seadanya. Bahkan beberapa bagian tubuhnya masih terlihat karena galian yang terburu-buru. Sari dan Bimo hanya bisa menangis dari kejauhan. Mereka dihalangi oleh para penjaga. Tidak ada kesempatan untuk memberi perpisahan yang layak. Bimo memeluk kaki ibunya. Tubuhnya bergetar hebat. Bu, bapak kedinginan di tanah sana. Bisiknya polos, membuat hati Sari hancur berkeping-keping. Hujan gerimis turun membasahi desa itu malam demi malam. Sejak kematian Kasan, seperti langit ikut berduka. Tak ada satupun hari yang cerah. Jalan-jalan tanah becek membuat langkah orang malas keluar rumah ketika malam tiba. Hanya suara kodok dari rawa dan gemercik hujan di atap seng yang menemani sunyi. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, Sari duduk di depan bambu sambil memeluk Bimo yang terlelap. Matanya sembab, wajahnya pucat. Sudah beberapa malam ia sulit tidur. Bukan karena takut pada cerita pocong yang beredar di desa, tapi karena bayang-bayang kenangan Kasan terus menghantui pikirannya. Mas, kalau kamu masih ada, semua pasti gak akan seberat ini. Bisiknya nyaris tak terdengar sambil mengelus kepala Bimo. Di luar angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah di balik pohon kelapa yang menjulang tinggi di halaman. Ada sosok yang berdiri kaku, kain kafan lusuh membalut tubuhnya. Kepalanya menunduk sedikit. Kasan, matanya sayu,
bukan tatapan penuh dendam seperti yang ia tunjukkan kepada musuh-musuhnya. Dari kejauhan, ia memandangi Sari dan Bimo lewat celah jendela yang setengah terbuka. Tak ada niat mendekat, ia hanya ingin memastikan istri dan anaknya baik-baik saja. Ada kerinduan yang menggedor-gedor batinnya. Tapi ia tahu, kehadirannya bisa membuat mereka ketakutan. Jadi cukup dari sini saja. Sementara itu di rumah besar milik Tuan Willem, suasana berbeda. Malam itu Surya sedang duduk di ruang makan bersama dua teman lainnya yang ikut memfitnah Kasan. Hendrik, mandor yang berpura-pura jadi saksi bahwa dia sempat melihat Kasan menyelinap ke gudang, dan Roni, penjaga gudang, juga sebagai salah satu saksinya. Anggur merah memenuhi gelas mereka. Tawa sombong sesekali pecah di antara percakapan. Hahaha, orang miskin itu memang cocoknya jadi kambing hitam, ucap Hendrik sambil tertawa. Kalau bukan dia, mungkin kita yang tertangkap. Surya mengangguk puas. Yang penting, semua barang tetap aman. Lagi pula, siapa yang bakal percaya kalau kita yang maling? Tiba-tiba dari celah luar terdengar bunyi. Ceruk, ceruk, ceruk. Pelat, seperti sesuatu yang jatuh di tanah basah. Mereka saling pandang. Roni bangkit, berjalan ke jendela, lalu menyingkap tirai. Kosong. Tapi saat ia hendak menutup tirai kembali, matanya menangkap sesuatu di bawah lampu halaman yang redup. Ada sosok berbalut kain putih lusuh, berdiri kaku. Kepalanya miring, matanya kosong, menatap rumah itu. Roni mematung, napasnya tercekat. Sur, ada yang aneh di luar. Suaranya bergetar. Apalagi sih? Hendrik berdiri dengan kesal, tapi saat ia ikut mengintip, darahnya terasa membeku. Sosok itu tidak bergerak, hanya kain kafan yang basah karena hujan menempel di tanah. Meski wajahnya pucat, Hendrik bisa mengenali itu adalah Kasan. Tidak mungkin, bisik Hendrik. Wajahnya pucat pasi. Surya berdiri, matanya menyipit. Kalian cuma penakut, paling cuma orang iseng. Tapi sebelum ia sempat menutup tirai, pocong itu bergerak. Lompatannya cepat, mendekat dalam sekejap, hingga wajahnya hanya terhalang kaca. Tatapannya menusuk, bibirnya sedikit terbuka, memperlihatkan gigi yang mulai menghitam. Lampu halaman tiba-tiba padam, ruangan menjadi gelap, hanya suara hujan yang semakin deras terdengar. Saat mereka menoleh ke arah pintu, bunyi ketukan pelan terdengar 3 kali. Tidak ada yang berani mendekat. Surya meraih lampu minyak dan menyalakannya. Tapi cahaya itu hanya bertahan sebentar sebelum padam lagi. Seolah ada yang meniupnya. Hening. Lalu terdengar suara kain yang diseret di lantai teras. Roni yang paling muda tak tahan lagi. Ia berlari ke arah pintu belakang untuk kabur. Tapi baru beberapa langkah, ia terpleset di lantai yang basah. Saat menoleh, sosok pocong sudah ada di hadapannya. Mata itu menatap tanpa berkedip, dan sebuah tangan dingin dan basah menekan lehernya. Jeritan Roni memecah malam, tapi hanya berlangsung sebentar sebelum terhenti mendadak. Di sudut desa, kabar itu cepat menyebar. Warga mulai membicarakan bahwa pocong Kasan sudah mulai menjemput satu persatu orang yang terlibat dalam kematiannya. Namun, tak seorang pun bisa membuktikan dengan pasti. Setiap korban selalu ditemukan dengan wajah ketakutan, mata membelalak, dan bekas cekikan di leher. Sari mendengar kabar itu dari tetangganya setiap pagi hari.
Ia hanya diam, menunduk. Dalam hatinya, ia ingin percaya bahwa itu hanya cerita orang yang terlalu banyak mendengar gosip. Tapi ada sesuatu di lubuk hatinya yang membuatnya gelisah. Malamnya, saat ia hendak menutup jendela, matanya menangkap sosok putih berdiri di ujung jalan. Diam, kaku, hanya kakinya yang berkibar ditiup angin. Sari terpaku. Ia tidak berteriak, tidak juga menutup jendela. Ada rasa yang aneh, takut bercampur rindu. Sosok itu tidak bergerak mendekat, hanya berdiri menatap, lalu perlahan menghilang di balik kabut yang turun. Sari menutup jendela dengan tangan gemetar. Dalam hati, ia tahu itu Kasan. Malam itu desa masih dibungkus kabut tebal. Bulan hanya tampak samar di langit. Cahaya nyaris tak mampu menembus gumpalan awan debu. Suara jangkrik bercampur gemercik air dari saluran irigasi mengisi udara. Beberapa rumah memadamkan lampu lebih awal, seolah mencoba mengusir kemungkinan buruk yang kian sering terjadi. Di rumah Sari, suasana sunyi. Bimo tertidur pulas di depan. Selimut menutupi tubuhnya hingga leher. Sari duduk di lantai dekat pintu, menatap api kecil di tungku yang mulai padam. Matanya lelah, pikirannya melayang entah kemana. Ia teringat masa-masa sebelum semuanya berubah, sebelum Kasan ditangkap, sebelum semua kebahagiaan direbut oleh fitnah. Di luar tak jauh dari pekarangan, bayangan tinggi berdiri di balik batang pohon mangga. Kasan memandangi rumah itu dengan tatapan sendu. Ia tidak berani mendekat, meski rasa rindu kepada Sari dan Bimo menekan dadanya. Ia hanya ingin memastikan mereka aman, tidak kekurangan makan, tidak diganggu warga atau mandor-mandor kejam itu. Di sisi lain desa, Hendrik berjalan terburu-buru di pematang sawah. Tangannya menggenggam karung berisi hasil curian dari gudang penyimpanan padi. Meski malam, ia tetap nekat membawa hasil jarahannya. Sisa rasa takut setelah kejadian di rumah Tuan Willem masih ada, tapi keserakahannya lebih besar. Langkahnya terhenti saat ia mendengar suara plak, plak, seperti sesuatu melompat di tanah basah. Hendrik menoleh ke belakang, kosong. Tapi ketika ia mulai berjalan lagi, suara itu terdengar lebih dekat. Hendrik mempercepat langkah, tapi tiba-tiba di hadapannya, di tengah pematang yang becek, berdiri sosok berbalut kain putih lusuh. Wajah pucat itu menatapnya lurus-lurus. Mata kosong, kepala sedikit miring. Hendrik mundur satu langkah, lututnya lemas. Kasan. Suaranya bergetar hampir tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mulai melompat perlahan, mendekat dan mendekat. Setiap hentakan kakinya membuat lumpur terciprat. Hendrik panik, berbalik, berlari sekuat tenaga. Tapi sawah malam itu seperti tak berujung. Kabut menutup pandangannya. Suara kain diseret dan hentakan itu terus mengikutinya. Semakin cepat. Hendrik menoleh sekali lagi, dan Kasan sudah tepat di belakangnya. Wajah pucat itu tiba-tiba muncul hanya beberapa jengkal dari matanya. Hendrik menjerit, karung berasnya terlepas dan tubuhnya terhuyung ke sawah. Keesokan paginya, warga menemukan Hendrik tergeletak di pematang. Wajahnya membelalak, kulitnya pucat seperti kehabisan darah. Karung beras di sampingnya basah kuyup oleh embut. Isinya masih utuh, tidak ada luka besar, hanya bekas cekikan di lehernya. Desa semakin resah. Beberapa warga mulai mengunci pintu sebelum maghrib, tidak berani keluar malam. Anak-anak dilarang bermain di halaman ketika matahari terbenam. Cerita tentang pocong Kasan menjadi topik utama di warung kopi.
Ada yang percaya ia gentayangan untuk membalas dendam. Ada yang bilang ia hanya mencari keadilan yang tak pernah ia dapat di dunia. Sari mendengar semua itu dari tetangga-tetangganya, tapi ia memilih diam. Dalam hati ia ingin percaya Hasan tidak akan menyakiti orang sembarangan. Ia yakin, kalaupun benar pocong itu adalah suaminya, ia hanya akan menghantui orang-orang yang membuat hidupnya berakhir tragis. Namun rasa penasaran mulai menguasai Sari. Malam itu, setelah Bimo tidur, ia membuka sedikit jendela, membiarkan udara malam masuk. Angin dingin menerpa wajahnya. Matanya menatap ke jalan yang diselimuti kabut tipis. Lama ia menunggu, tapi tak ada yang lewat. Ketika ia hendak menutup jendela, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah siluet putih berdiri di antara dua pohon kelapa. Tidak bergerak, hanya kakinya yang berkibar pelan. Sari membeku, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu itu bukan warga. Itu bukan manusia biasa. Sosok itu hanya berdiri, menatap ke arahnya. Lalu perlahan kepala itu menunduk sedikit, seperti memberi salam, dan sekejap kemudian kabut menelannya hingga menghilang. Sari menutup jendela dengan tangan gemetar. Air mata mengalir di pipinya. "Mas, apa benar itu kamu?" bisiknya. Suara hujan deras kembali membasuh seluruh desa malam itu. Genting-genting tua di rumah warga berderang. Sebagian bocor dan membuat ember-ember di lantai penuh air. Bau tanah basah bercampur air dari selokan yang meluap. Jalan-jalan becek membuat siapapun enggan keluar rumah. Di tengah malam yang riuh oleh hujan, rumah milik Surya, bekas mandor perkebunan, tetap menyala terang. Surya dikenal sebagai salah satu orang yang paling berperan dalam menjebloskan Hasan ke penjara. Kesaksiannya di pengadilan penuh kebohongan, tapi cukup untuk membuat hakim menjatuhkan vonis. Setelah Hasan dieksekusi, Surya hidup nyaman, bahkan membeli tanah lebih luas dari hasil bonus yang ia dapatkan. Malam itu Surya duduk di ruang tamu, menyeruput kopi panas. Di luar hujan mengguyur deras. Angin sesekali mengetuk jendela. Tiba-tiba lampu di ruang tamu berkelip. Sekali, dua kali, lalu padam total. Astaga! Surya menggerutu, bangkit mengambil senter dari lemari. Baru beberapa langkah ia mendengar sesuatu yang jatuh pelan dari dapur. Ia menoleh, namun lorong menuju dapur gelap gulita. "Siapa di sana?" teriaknya. Hanya suara hujan yang menjawab. Dengan langkah hati-hati Surya menuju dapur. Senter di tangannya menyapu meja, kursi, dan lantai yang licin oleh rembesan air. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal. Pintu belakang terbuka sedikit, meski sebelumnya ia yakin sudah menguncinya. Hembusan angin dingin masuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Surya menutup pintu cepat-cepat. Namun sebelum ia sempat memutar kunci, sesuatu terdengar dari dalam rumah. Suara kain diseret di lantai basah, perlahan berirama. Surya menelan ludah. Suara itu semakin dekat. Senter di tangannya bergetar. Sinarnya berputar-putar hingga akhirnya berhenti pada satu titik di lorong. Sebuah sosok berbalut kain putih kotor, kuyup oleh hujan, berdiri mematung. Kepala pocong itu sedikit miring, matanya kosong, tapi tatapan itu menembus lurus ke hati Surya. Darahnya seakan berhenti mengalir. "Hasan," bisiknya. Gak mungkin. Pocong itu tidak menjawab. Hanya sekali meloncat, lalu berhenti lagi. "San, ampun San. Saya bisa jelaskan semuanya." Loncatnya lambat,
tapi jaraknya menutup begitu cepat seolah lantai menyusut. Surya mundur hingga punggungnya menempel pada dinding dapur. "Jangan, San, jangan! Saya juga disuruh." Sen terjatuh ke lantai, mati, gelap total menelan ruangan. Yang terdengar hanya napas tercekat Surya dan suara kain yang kini hanya berjarak beberapa langkah. Tiba-tiba sebuah tangan pucat keluar dari balik kain menekan dadanya. "Ampun, San!" Suaranya hampir habis. Dingin menyengat. Surya mencoba berteriak, tapi suaranya tenggelam bersama cahaya terakhir yang ia lihat. Keesokan harinya warga menemukan Surya tewas di dapur rumahnya. Tidak ada luka sayatan atau darah, hanya wajah yang membiru, mata membelalak, dan bekas cekikan samar di leher. Di lantai ada genangan air bercampur lumpur dan jejak kain panjang yang membentuk garis menuju pintu belakang. Warga gempar. Beberapa menganggap kematian Surya adalah azab atau karma. Tapi ada pula yang langsung menghubungkan dengan cerita pocong Kasan. Semua tahu Surya adalah salah satu saksi yang paling aktif memfitnah Kasan di persidangan. Sementara itu di rumah Sari suasana sedikit berbeda. Meski berita kematian Surya membuat desa tegang, Sari tetap mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia masih berjualan sayur di pasar kecil desa. Bimo, meski sebelum sepenuhnya mengerti, mulai sering bertanya tentang ayahnya. "Bu, orang-orang di pasar bilang ada pocong. Pocong itu jahat?" tanya Bimo suatu sore sambil membantu Sari menata kangkung. Sari terdiam. "Tidak semua pocong jahat, Nak. Kadang mereka hanya ingin sesuatu yang belum selesai." "Kalau pocong itu ayah, dia mau apa?" Sari tersenyum samar, menahan air mata. "Mungkin ayah hanya ingin kita aman, Nak." Malam itu langit desa tertutup awan tebal, tidak ada cahaya bulan, hanya lampu minyak di beberapa rumah yang berkelip, seperti enggan melawan gelap. Angin membawa aroma kopi kering bercampur tanah basah. Di rumahnya yang besar, Lurah Wirya duduk gelisah. Ia sudah mendengar kabar kematian Surya. Tangannya gemetar saat meraih gelas teh. Padahal dulu ia selalu menjadi pria yang tenang dan percaya diri. "Pak, kita harus gimana?" Suara istrinya lirih dari ruang dalam. "Orang-orang sudah mulai berbisik kalau ini ulah arwah Kasan." Lurah Wirya menatap tirai jendela. Angin membuatnya bergoyang pelan. "Kalau memang itu dia, coba kita ajak bicara baik-baik, Bu. Bapak juga terpaksa melakukan itu, Bu." Di ujung desa, di sebuah rumah kecil yang remang, Mak Rumi, perempuan tua yang dikenal sebagai dukun kampung, sedang menyiapkan dupa dan kendi berisi air bunga. Sudah 3 malam ini ia menerima tamu yang ketakutan. Warga percaya hanya dia yang bisa menenangkan arwah penasaran. Namun malam itu Mak Rumi tidak sendirian. Di sudut ruangan ada bayangan yang tidak pernah dia undang. Bayangan itu memanjang di lantai. Padahal tidak ada sumber cahaya di belakangnya. Mak Rumi mencoba berlagak tenang. "Aku tahu kau di sini," bisiknya. "Kau datang untuk mendengar siapa berikutnya, bukan?" Tidak ada jawaban, hanya bau anjir yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Mak Rumi menoleh pelan, dan di pojok rumah berdiri sosok pocong dengan kain yang koyak di bagian kaki. Matanya kosong, tapi ada sorot menunggu. Mak Rumi menelan ludah. Dia yang paling besar dosanya. Lurah Wirya. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang memutuskan kau harus mati. Sosok itu tidak bergerak, tapi angin di ruangan berputar kencang, membuat nyala dupa padam.
Saat Mak Rumi kembali menatap ke sudut ruangan, pocong itu sudah menghilang, meninggalkan lantai yang basah oleh jejak lumpur. Sementara itu Sari sedang duduk di beranda rumah, menunggu Bimo yang belum tidur. Anak itu sibuk menulis sesuatu di buku gambar. "Bu, di sekolah teman-teman bilang pocong itu suka datang ke rumah orang yang dulu jahat sama dia, itu benar?" Sari terdiam. "Itu cuma cerita orang, Nak. Jangan percaya." "Tapi kalau pocongnya cuma mau balas dendam sama yang jahat, berarti dia nggak ganggu orang baik kan, Bu?" Pertanyaan itu menusuk hati Sari. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, ia merasakan sebuah keyakinan yang sendiri tidak berani akui. Pocong itu mungkin Kasan, dan kalau benar, Kasan tidak akan pernah menyentuh dirinya atau Bimo. Di malam yang sama, Lurah Wirya tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk berjaga di ruang tamu, ditemani senapan tua warisan ayahnya. Semua pintu ia kunci, semua jendela ia tutup rapat. Namun sekitar tengah malam, ia mendengar suara dari luar. Celuk, celuk, celuk. Seperti ada yang melompat di jalan berbatu depan rumah. Wirya mencoba mengabaikan, tapi suara itu semakin dekat. Celuk, celuk, celuk. Kemudian suara berhenti tepat di depan pintu. Wirya menahan napas, telinganya tegang. Lalu suara ketukan pelan tapi berat di pintu kayu. "Siapa?" Wirya berteriak. Suaranya pecah, tidak ada jawaban. Dengan gemetar, ia mengintip lewat celah tirai jendela. Di luar lampu minyak di serambi menerangi sosok yang berdiri diam. Pocong, basah kuyup oleh hujan yang tiba-tiba turun. Kainnya kotor berlumpur, dan kepala itu sedikit miring menatap lurus ke mata Wirya. Wirya mundur, jantungnya berdetak liar. Ketika ia kembali mengintip, sosok itu sudah tidak ada. Namun suara di dalam rumah mulai terdengar. Langkah meloncat-loncat di lantai kayu, dari ruang tamu ke dapur, lalu ke belakang. Wirya tahu pocong itu tidak masuk lewat pintu. Ia seperti sudah ada di dalam. Senapan di tangannya bergetar. Saat ia berbalik, pocong itu berdiri di ruangan tengah, lebih dekat dari yang ia bayangkan. Wirya ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa merasakan dinginnya yang merambat dari ujung kaki ke kepala. Pagi harinya warga menemukan Lurah Wirya pingsan di ruang tamunya, dengan rambut memutih seketika. Di tangannya masih tergenggam senapan, tapi pelurunya utuh. Ia masih hidup, tapi sejak malam itu, Wirya tidak pernah berbicara lagi. Hanya menatap kosong seperti seseorang yang sudah melihat akhir hidupnya. Bagaimana cerita kali ini? Kalau suka jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Untuk yang baru bergabung, silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisikan horor.